ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين dan muslimat, hadirin wal hadirat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dimana dengan nikmat tersebut kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu melakukan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ibadah dan amalan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu menjadi pemberat timbangan ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia berjalan di dalam kehidupan dunia itu dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka lalai dari hakikat penciptaan mereka. Mereka melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka. Mereka melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jiwa yang berada di dalam diri kita, kalau kita tidak latih untuk melakukan kebaikan, amalan soleh dan ketaatan, maka jiwa tersebut akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya jiwa yang berada di dalam diri kalian itu condong untuk melakukan kejelekan. Jadi kalau kita tidak melatih diri kita untuk melakukan ketaatan ibadah, maka jiwa tersebut akan jatuh terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan orang-orang yang berislam yang berjalan di atas kehidupan dunia. Dan kebanyakan manusia mereka terjatuh di golongan yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami telah wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Dan di antara mereka ada yang melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka.
Kemudian yang kedua, ada yang bersifat pertengahan. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah golongan orang yang berislam yang berjalan di atas kehidupan dunia. Dan kebanyakan mereka itu terjatuh pada golongan yang pertama, yaitu mereka melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka terjatuh di dalam bentuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang pertama ini hendaknya kita menyadari bahwasanya setiap kezaliman, pelampauan batas yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itu, sebelum kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempelajari kiat-kiat agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala, mempertanggungjawabkan amalan, perbuatan dan ucapan kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, ma bainahu wa bainahu turjuman, fayandur ila aymana fala yara illa ma qaddam, fayandur ila asyama minhu fala yara illa ma qaddam, fayandur ila ma baina aydihi fala yara illa tilqan nar wajhi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap di antara kalian pasti akan berbicara langsung dengan Allah Tabaraka wa taala. Pasti akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Dan tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Dan keadaan manusia ketika mereka berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, fayanzur ila ayman fala yara illa ma qaddam. Yani mereka melihat ke arah kanannya, tidak ada yang melihat kecuali apa yang telah mereka kedepankan semasa hidupnya, dari amalan-amalan mereka, dari ucapan-ucapan mereka, dan dari perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, setelah mereka melihat ke arah kanannya, fayandur ila asyama minhu fala yara illa ma qaddam. Mereka kembali melihat ke arah kirinya, dan tidak ada yang mereka lihat kecuali apa yang telah mereka kedepankan semasa hidupnya. Fayandur ila ma baina aydihi fala yara illa tilqan nar wajhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian setelah manusia melihat ke arah kanan dan kirinya, mereka melihat ke arah depannya. Tidak ada yang mereka lihat kecuali api neraka yang akan menyambar wajah-wajah mereka, yang akan menghanguskan kulit dan tulang-tulang mereka. Jadi inilah keadaan manusia ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa perbekalan yang banyak di dalam kehidupan dunia. Dan tidak ada yang mengingkari bahwasanya kita manusia pasti terjatuh di dalam bentuk
hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entahkah itu dari ucapan kita, entahkah itu dari penglihatan dan pendengaran kita, entahkah itu dari tangan dan kaki kita, pasti melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Itu setiap dari anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik manusia yang terjatuh di dalam bentuk kesalahan, yaitu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menyebutkan sedikit kiat-kiat agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia sampai orang kafir itu menginginkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang begitu saja. Harus kita menempuh kiat dan sebab untuk meraih ampunan tersebut. Dan kiat yang pertama untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita memperbaiki tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang bertauhid, pada hari kiamat mereka akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang mereka bawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada mereka sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dahulunya dia kerjakan. Diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, yaitu wahai sekalian manusia, lau ataitani biqarabil ardi khataya, jika seandainya pada hari kiamat engkau datang berjumpa denganku dengan membawa segudang kemaksiatan yang sangat banyak, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'an, kemudian kalian berjumpa denganku dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku, itu kalian berjumpa membawa keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah tabaraka wa taala, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka saya akan mendatangkan ampunan kepada kalian sesuai kemaksiatan yang kalian kerjakan semasa hidup kalian. Jadi dengan tauhid dan keimanan, seorang hamba akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asal dari kebahagiaan manusia di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, yaitu dengan bertauhid. Bukan tolak ukur seorang hamba dikatakan berbahagia yaitu ketika mereka memiliki harta yang banyak, tidak. Akan tetapi tolak ukur seorang hamba itu dikatakan berbahagia yaitu ketika mereka beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kiat yang pertama kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbaiki tauhid dan keimanan kita kepadanya. Kemudian kiat yang kedua yang dengannya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatan nasuha, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Banyak manusia mereka menganggap dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menempuh syarat-syarat taubat yang sahih. Padahal dikatakan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat,
itu sampai terpenuhi 5 syarat taubat. Yang pertama, seorang bertobat karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Bukan kita bertobat karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Bukan kita bertobat karena ingin mendapatkan harta dan pembendaharaan dunia, bukan. Akan tetapi kita bertobat itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih keutamaan yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu an-nadam. Yaitu seorang hamba mereka menyesali terhadap perbuatan yang telah dia kerjakan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-iqla', yaitu berhenti untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat yang keempat, al-azm alla ya'uda fi fi'lih, yaitu bertekad di dalam hatinya untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kelima, at-taubatu qabla waqtiha, yaitu bertaubat sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ada 2 waktu, yang dimana seorang ketika dia bertobat pada 2 waktu tersebut, tobat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama yaitu ketika nyawa seorang hamba berada di kerongkongannya. Itu kematian telah datang kepada mereka. Siapa yang bertobat pada waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa seorang hamba tidak berada di kerongkongannya. Ini waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua, taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat, yang artinya kiamat akan datang. Siapa yang bertobat pada waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kiat yang kedua agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Begitu pula hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tentang perintah untuk bertaubat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benar taubat. Niscaya ketika kalian bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang dimana sungai-sungai mengalir di bawah kaki-kaki kalian. Banyak seorang hamba mendengar ayat-ayat tentang taubat, akan tetapi sangat sedikit di antara mereka untuk mengambil pelajaran di antara ayat-ayat tersebut. Seorang hamba mengakui dirinya hamba yang berdosa, bersamaan dengan itu mereka menyombongkan dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia juga mereka mengatakan, dosa saya sangat banyak,
Apakah Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat saya? Jawabannya, selama kita datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, niscaya Allah akan menerima taubat kita. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, ketika kita datang bertaubat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka inana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, jika seandainya engkau memiliki dosa yang sangat banyak, kemudian kalian datang beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak, niscaya saya akan memberikan ampunan kepada kalian. Jangankan dosa besar, di atas dari dosa besar yaitu kesyirikan, kalau kita bertobat dari perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di siang hari senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima taubat seorang hamba yang melakukan kemaksiatan pada malam harinya. Begitu pula sebaliknya, pada malam hari Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya untuk menerima taubat seorang hamba yang melakukan kemaksiatan pada siang harinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'a bil-lail, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala senantiasa membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat seorang hamba yang melakukan kemaksiatan pada siang harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya pada malam hari, di siang hari, untuk menerima taubat seorang hamba yang melakukan kemaksiatan pada malam harinya. Yang artinya, selama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menerima taubat seorang hamba. Jangan pernah berputus asa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersikap lemah untuk senantiasa meminta pertolongan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melakukan pelampauan batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dalam kehidupan dunia sebagai hamba yang berdosa. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan-kesalahan kita, bagaimana keadaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling mulia, rasul yang paling utama, nabi yang tidak ada seorang hamba masuk ke dalam surga melainkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebab mereka masuk ke dalam surga. Bersamaan dengan itu,
di dalam keseharian Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah lepas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ila Allah fi yawmin mi'ata marrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya," kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "atubu ila Allah," bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin mi'ata marrah, itu dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Ini jelas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Adapun kita, hamba yang berdosa yang tidak pernah lepas untuk melakukan kemaksiatan, bersamaan dengan itu sangat sedikit dari kita untuk senantiasa meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Kita tidak ada jaminan terbebas dari siksaan api neraka. Kita tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih pantas untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan dari kita menyombongkan diri untuk menggunakan kalimat istighfar, kalimat taubat, kalimat permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kiat yang kedua agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbanyak amalan soleh dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita kerjakan, sedikit maupun besarnya, kecil maupun banyaknya, itu bisa menjadi sebab dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan dan hikmah di balik ibadah yang kita kerjakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sangat banyak bahwasanya kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghilangkan keburukan yang dahulunya kita telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah kejelekan yang dahulunya kalian kerjakan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dahulunya kalian kerjakan. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanati yudhibanas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan itu akan menghilangkan kejelekan yang ada pada diri kalian. Yang artinya dengan memperbanyak amalan soleh dan amalan ketaatan, maka kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman
dan mereka memperbanyak untuk melakukan amalan soleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Betul-betul kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan membalas perbuatan kebaikan mereka dengan sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang mereka kerjakan. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita konsisten untuk melakukan amalan-amalan yang ringan. Dan setiap amalan yang ringan yang kita kerjakan, itu balasannya itu lebih baik dibandingkan apa yang telah kita usahakan. Ya, karena itu dorong jiwa kita untuk melakukan amalan kebaikan di dalam kehidupan dunia. Dan alhamdulillah, agama Islam, agama yang diisi, yang dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Lisan-lisan kita itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Penglihatan dan pendengaran kita bisa melakukan amalan soleh dengannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pergunakan setiap anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan dan amalan soleh di dalam kehidupan dunia kita. Karena itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Ketika anggota tubuh kita tidak manfaatkan dengan baik, mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pendengaran, penglihatan, kulit-kulit yang menempel pada tubuh kita dan hati kita itu akan bersaksi di hadapan Allah tabaraka wa taala kalau kita mempergunakan mereka untuk melakukan kejelekan di dalam kehidupan dunia. Maka bersyukurlah orang-orang yang paham terhadap hal tersebut. Mereka memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat. Ini merupakan penggugur dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang dahulunya kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang datang dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma mimri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'ahu wa ruku'ahu wa sujudahu wa khushu'ahu illa kanat kaffaratun ma lam ya'ti al-kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ketika datang waktu ibadah salat, yaitu salat yang diwajibkan, kemudian mereka memperbaiki wudunya, mereka datang ke masjid dengan penuh rasa khusyuk, kemudian mereka ruku dan sujud dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kanat kaffaratun ma lam ya'ti al-kaba'ir, kecuali amalan-amalan yang dikerjakan itu sebagai penggugur dosa selama dia tidak mendatangkan dosa-dosa besar. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan keutamaan yang sangat besar bagi amalan soleh yang kita kerjakan. Bahkan di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibah al-kaba'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendirikan solat wajib yang 5, kemudian hari Jumat dengan Jumat yang akan datang, kemudian Ramadan dan Ramadan yang akan datang itu merupakan penggugur dosa di antara mereka, di antaranya apabila mereka menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar.
Jadi selama kita menghidupkan jiwa kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sebab dan kiat-kiat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab kiat yang ketiga, yaitu kita memperbanyak amalan soleh dan menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang keempat agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mampu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Dan ujian yang menimpa manusia itu sangat banyak. Ujian yang memang langsung Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia, dan di sini manusia mampu bersabar di dalamnya, mudah untuk bersabar di dalamnya. Dan ada musibah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia, akan tetapi berkaitan dengan makhluk yang lain. Mungkin Allah Subhanahu wa taala kirimkan ujian kepada kita berupa ucapan-ucapan yang diucapkan oleh manusia kepada kita. Dan ketika kita mampu bersabar terhadap ujian yang diberikan kepada kita, ini merupakan kiat sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazdin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakkuha illa kaffaratun lima qablaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mereka ditimpa sebuah musibah, ditimpa sebuah kegelisahan, ditimpa sebuah gundah gulana, ditimpa sesuatu yang menghimpit di dalam jiwa-jiwa mereka, kemudian ditimpa sebuah ujian sampai duri yang melekat di dalam tubuh mereka dan mereka mampu bersabar, maka ini merupakan sebab dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita dan kita mampu bersabar di atas musibah tersebut, maka ini merupakan kiat kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penyakit kepada kita dan kita mampu bersabar di atas ujian tersebut, maka itu merupakan penggugur kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan dunia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala hakikatnya ingin menguji seorang hamba. Kalau mereka mampu bersabar, mereka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka tidak mampu bersabar terhadap ujian dan musibah tersebut, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sukht." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan ujian dan musibah kepada mereka. Dan barang siapa yang ridho terhadap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kapan seorang hamba tidak mampu bersabar dan mereka marah terhadap ujian yang diberikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kiat yang keempat dari kiat-kiat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang kelima meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita memberikan motivasi
diri kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Karena dengan rajin duduk bermajelis ilmu, itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa nadahum munadun minas sama' qumu maghfurun lakum qad buddilat sayyiatikum bil hasanat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mereka duduk kemudian mereka berzikir, mereka memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali makhluk yang berada di langit itu akan berkata kepada mereka, qumu maghfurun lakum, berdirilah kalian, sesungguhnya kalian telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kejelekan kalian menjadi kebaikan. Itu dengan seorang hamba duduk berzikir dan bermajelis ilmu, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kiat yang kelima. Kemudian kiat yang keenam untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah azza wa jalla. Yaitu seorang hamba memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun mereka berada, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah melaksanakan ibadah salat yang wajib, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbaha fi dubuli kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa tamma bil mi'a biqaulihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zubudil bahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertasbih di setiap akhir salat yang wajib sebanyak 33 kali, kemudian mereka bertahmid, mengatakan alhamdulillah sebanyak 33 kali, kemudian dia bertakbir sebanyak 33 kali, dan mereka menyempurnakan ucapan mereka menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zubudil bahr, maka kesalahan-kesalahan mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesalahan mereka itu bagaikan buih yang berada di lautan. Yang artinya walaupun kita memiliki kesalahan yang sangat banyak, dengan kita melakukan amalan tersebut, maka kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit kiat-kiat yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak kiat-kiat yang lain, seperti kita bersedekah, seperti kita menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi saya cukupkan apa yang saya sempat sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Adapun kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kalimat yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan laknatullah alaih, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.